Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Hendrik selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sylvia Agustin, NIM terakhir 138 selaku moderator pada presentasi hari ini. Eh, Mungkin yang presentasi bisa share screen untuk Mbak Farah, saya persilakan. Baik, apakah sudah muncul? Sudah, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Duratul Fahria dengan nomor NIM belakang 036 dari kelas 2022A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya di bab 10 mengenai gender. Anotasi presentasi yang akan saya ajukan yaitu pertama gender dan jenis kelamin, ideologi patriarki dan konstruksi gender, bentuk ketidakadilan gender, pengaruh utamaan gender dalam pembangunan. Gender dan jenis kelamin. Secara harfiah, gender dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam jurnal Arbian 2015, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis, sehingga gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas atau feminitas seseorang. Gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin itu bersifat biologis, sedangkan perilaku gender itu merupakan konstruksi sosial. Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas atau feminitas seseorang. Kemudian, untuk faktor terbentuknya perbedaan-perbedaan gender itu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial, kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Gender dan jenis kelamin. Untuk contoh faktor terbentuknya perbedaan gender yang ditentukan oleh sosio-budaya, yaitu bahwa perbedaan gender pada masyarakat Jawa itu berbeda dengan perbedaan gender dalam masyarakat Bali atau Minang. Hal ini berkaitan dengan struktur sosial masyarakat. Tidak hanya perbedaan sosial budaya, perbedaan kelas juga akan mengakibatkan perbedaan peran gender. Nah, ini tabel perbedaan gender dan jenis kelamin. Nah, untuk perbedaannya sendiri antara perempuan dan laki-laki dari sudut pandang jenis kelamin. Sudah kita ketahui kan, seperti kayak gini. Untuk stereotipnya gendernya sendiri itu kalau perempuan itu di ranah domestik itu berperan mengerjakan pekerjaan rumah tangga kayak seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengasuh anak. Nah, sedangkan untuk laki-laki itu di ranah domestik atau dalam itu berperan mengerjakan pekerjaan berat dan penuh resiko seperti membetulkan genteng, membelah kayu bakar, dan membetulkan listrik. Kemudian untuk lanjutannya di ranah publik, itu perempuan itu berperan menaati norma yang dibuat oleh masyarakat dan bekerja yang berhubungan dengan domestik kayak seperti guru, perawat, babysitter, pembuat dan penjual makanan. Untuk laki-laki itu lebih di ranah publiknya itu berperan untuk membuat keputusan atau aturan atau norma dan bekerja pada jenis pekerjaan yang memerlukan kepandaian, tenaga, dan keberanian. Untuk stereotip sifat, kalau perempuan itu lemah, cengeng, takut, ragu-ragu, lembut, halus. Sedangkan kalau laki-laki itu lebih kuat, berani, tegas, maco, dan kasar. Nah, untuk stereotip permainan anak ya, untuk perempuan itu lebih dominan pada masak-masakan, boneka, dakon, lompat tali, dan lain sebagainya. Untuk cowok atau laki-laki itu lebih dominan ke sepak bola, kelereng, layang-layang, mobil-mobilan. Kemudian untuk ideologi patriarki dan konstruksi gender. Nah, patriarki sendiri itu merupakan sebuah prinsip dominasi laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominan. Nah, untuk sistem patriarki itu menyebabkan terjadinya proses hegemoni, di mana dalam hegemoni itu terdapat suatu kelompok yang berkuasa terhadap kelompok lain.
Untuk ideologi patriarki dan konstruksi gendernya sendiri, itu dapat kita contohkan ya. Itu gini, hegemoni yang terjadi pada masyarakat Jawa yang telah berhasil membuat perempuan itu meneladani dan mematuhi sejumlah peran yang diberikan oleh laki-laki. Lah, yaitu semisal kayak sebagai ibu yang melahirkan dan mengasuh anak-anaknya dengan semua predikat yang mulia. Lah, demi perannya sebagai perempuan itu bergantung diam di rumah dan rela tidak bekerja. Itu kayak apa ya? Orang Jawa itu lebih nurut pada suaminya gitu. Untuk bentuk ketidakadilan gendernya sendiri, menurut jurnal Nasri 2016 itu mengemukakan ada 5 bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama ada marginalisasi, ada subordinasi, ada stereotip gender, ada kekerasan, serta beban ganda. Untuk bentuk ketidakadilan gender, yang pertama tadi kan eh, ini ada subordinasi. Subordinasi itu dibatasinya perempuan hanya pada aktivitas tertentu dan dibatasinya mereka dengan orang lain yang lebih rendah diletakkan pada tugas serta posisi sosial yang lain. Untuk anggapan-anggapan yang muncul dalam masyarakat itu misalnya anggapan bahwa perempuan itu irasional dan emosional sehingga tidak dapat memimpin dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting dan dibatasinya perempuan dalam aktivitas tertentu dan dinilai rendah. Kemudian stereotip itu definisinya sendiri merupakan pembakuan peran perempuan di mana sebagian besar menduduki pekerjaan-pekerjaan halus dan berkaitan dengan pengasuhan dan memasak. Stereotip itu menempatkan perempuan di ranah domestik sehingga membatasi peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah dan juga membatasi kemampuannya untuk mengaplikasikan di dunia kerja. Yang ketiga yaitu mengenai kekerasan. Kekerasan itu serangan secara fisik maupun mental terhadap seseorang. Nah, dari bentuk kekerasan sendiri terhadap perempuan secara mental itu kayak penghinaan mental, penelantaraan, pelecehan seksual, pencabulan, serta pemerkosaan. Kemudian untuk faktor terjadinya kekerasan itu terhadap perempuan itu bisa disebabkan oleh kebergantungan perempuan, kemiskinan, dan pendidikan rendah. Sehingga hal itulah yang menjadi kekerasan pada perempuan. Nah, untuk peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu merupakan peraturan yang memberikan perlindungan perempuan dari KDRT. Keempat yaitu beban kerja. Dibebankan kepada perempuan pekerja selain mengurus pekerjaan domestik juga bekerja mencari nafkah di luar rumah maupun sebagai pengusaha atau home industry. Nah, di sini memang kan perempuan itu biasanya gak enakan sama suaminya gitu kan. Biasanya itu karena kurangnya perekonomiannya di rumah sehingga dia ikut terjun dalam dunia kerjanya. Kemudian untuk pengaruh utamaan gender dalam pembangunan. Lah, pengurus utamaan gender ini tuh muncul pertama kali pada saat konferensi PBB untuk perempuan 4 di Beijing tahun 1955. PUJ ini merupakan sarana untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan dan pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. PUJ ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Untuk pengutamaan gender dalam pembangunan, lanjutannya itu bahwa PUJ itu secara legal itu dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Nah, pengarusutamaan gender itu apa ya, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Nah, dari sini dapat kita ambil poin kesimpulannya bahwa gender itu bukan jenis kelamin. Nah, kayak beda gitu. Untuk jenis kelaminnya sendiri itu merupakan pemberian Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan gender merupakan tuh bentuk masyarakat atau konstruksi sosial yang dapat dipertukarkan, berkembangkan, dan berubah. Nah, untuk masyarakat yang memiliki sistem sosial berbeda akan menghasilkan gender yang berbeda pula. Nah, untuk poin patriarki, itu sistem patriarki yang dianut oleh sebagian besar kelompok sosial di dunia ini itu merupakan sebuah hegemoni laki-laki terhadap perempuan yang saling menguntungkan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan itu meletakkan perempuan sebagai pihak inferior di belakang laki-laki. Terbentuknya stereotip gender yang dilanggengkan secara turun-temurun.
Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Mbak Farah atas presentasinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi yang disampaikan oleh Mbak Farah. Saya persilakan untuk yang bertanya. Baik, untuk Mbak Ima saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, Mbak, udah terdengar. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Farah mengenai materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu mengenai gender. Nah, di sini sebenarnya saya ingin tanya, tadi kan menyebutkan bahwa gender dan jenis kelamin ini berbeda. Tetapi sudah tidak asing lagi jika kita mendengar mengenai transgender. Nah, dari laki-laki yang ingin merubah bentuk tubuh mereka yang sudah diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, dirubah menjadi perempuan, begitupun sebaliknya, ada yang perempuan, ada yang merubah dirinya untuk menjadi laki-laki. Kalau seperti itu kan mungkin kalau yang masih sedang-sedang saja, mungkin hanya merubah dari sisi luarnya saja, mungkin penampilan atau gaya-gaya yang dilakukan. Tetapi kalau sudah sampai transgender, mereka akan mengubah jenis kelamin mereka yang contohnya dari laki-laki ke perempuan gitu. Nah, menurut Mbak Farah sendiri, kalau dari sudut hak asasi manusia atau kita lihat dari pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa? Terima kasih. Baik, untuk Mbak Farah langsung dijawab atau ditampung dulu. Ditampung dulu, Mbak. Oke, baik. Untuk ada yang bertanya lagi? Baik, mungkin bisa dijawab terlebih dulu saja, Mbak, untuk menyingkat waktu.
Gini ya Mbak, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Irma tadi. Kalau menurut saya sih, kan memang sekarang tuh gak asing ya Mbak, yang namanya perubahan transgender itu. Nah, dari yang Mbak Ima minta dari sudut pandang hak asasi manusia itu gini, memang kan transgender itu bagian dari keragaman gender yang harus diakui dan dihormati ya. Nah, setiap orang itu pasti memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan secara tanpa diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Nah, eh, memang hak asasi manusia itu terkait dengan transgender ini tuh hak untuk memilih identitas gender sendiri, haknya dewe ngono Mbak. Hak untuk hidup tanpa kekerasan dan diskriminasi, hak untuk kesehatan dan akses ke layanan medis yang diperlukan, terus kayak hak untuk pendidikan, hak mengembangkan diri dan hidup dengan martabatnya. Jadi kayak gimana ya? Hak asasi terkait dengan transgender itu haknya dia gitu loh. Jadi kayak dalam hukum itu eh, tidak terlalu di apa ya tidak terlalu dilarang gitu Mbak. Soalnya itu termasuk menurut saya termasuk hak asasi manusia mengenai transgender tersebut Mak. Nah, namun seringkali orang transgender itu menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia mereka. Diskriminasi itu dapat terjadi di berbagai bidang, kayak termasuk akses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Nah, oleh karena itu, kan sekarang kan banyak tuh transgender gitu. Lah, makanya pemerintah dan masyarakat itu harus menghormati hak asasi manusia orang transgender tadi dan bekerja untuk mendorong keadilan dan kesetaraan gender bagi semua orang, termasuk orang-orang yang transgender tadi. Nah, ini tuh dapat dilakukan melalui kayak perubahan kebijakan dan regulasi untuk memastikan bahwa transgender ini loh tidak didiskriminasi dalam semua aspek kehidupan dan melalui pendidikan, kampanye kesadaran untuk mengurangi apa ya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang transgender. Nah, itu kalau menurut hak asasi manusia. Nah, kalau saya selempangkan ke agama ya Mbak ya, kan sudah jelas kan bahwa perubahan transgender itu sudah jelas bahwa sesungguhnya hamba Allah itu tidak boleh merubah bentuknya. Laki-laki dilarang menyerupai perempuan dan perempuan dilarang menyerupai laki-laki. Itu dalam sudut agama. Akan tetapi dalam hukum apa ya hukum negara kayak haknya bukan hukum sih apa ya hak asasinya itu memang haknya sendiri mengenai transgender tersebut. Gitu Mbak. Apakah paham? Mohon maaf jika kurang bisa memahami. Terima kasih Mbak Farah atas jawabannya. Eh, Memang betul sekali bahwasannya kalau kita memandang dari sudut hak asasi manusia, transgender ini merupakan pilihan masing-masing dari individu. Tetapi kita sebagai makhluk sosial tidak bisa jauh-jauh dari interaksi sosial satu sama lain. Apalagi kita berada di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pastinya hal tersebut bisa menyebabkan suatu hal yang membuat seseorang melakukan transgender itu terkucilkan. Tetapi ada salah satu selebriti Indonesia yang karena beliau melakukan transgender malah sekarang menjadi viral dan tidak mendapat hujatan yang menurut saya berat. Kalau menurut Mbak Farah sendiri, sebenarnya kenapa di Indonesia ini sebagai mayoritas penduduknya yang beragama Islam melihat seorang yang transgender itu tidak mendapatkan sanksi sosial yang kuat? Gimana Mbak? Eh, Intinya Mbak ya, jadi di Indonesia ini kan ada selebriti yang terkenal karena sudah melakukan transgender. Nah, seharusnya kalau kita lihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, biasanya akan mendapatkan sanksi sosial yang cukup berat. Tapi setelah kita lihat-lihat, dengan dia melakukan transgender itu malah membuat dirinya ini semakin populer di negara kita. Nah, itu kalau dilihat dari sudut pandangnya Mbak Farah sendiri, apakah sebentar lagi di Indonesia ini akan terbiasa dengan adanya transgender?
Baik, terima kasih. Sebentar Mbak ya. Oke, jadi gini Mbak. Eh, Sekarang kan memang hukum transgender ini di Indonesia tuh biasa gitu kan ya Mbak ya. Bahkan sekarang kan udah dapat kita ketahui bahwa transgender itu udah sebagai pertanda bahwa akhir zamannya orang Islam. Kayak ya akhir zamannya kalau dipandang dari orang Islam ya. Lah, hukum transgender sendiri itu kenapa sih kok eh dalam Islam ini dalam di Indonesia ini tuh kayak tidak mendapatkan hukuman berat gitu kan, Mbak? Betul sekali. Nah, itu apalagi artis-artis gitu kan ya, Mbak. Dengan dia yang memiliki kekayaannya yang berlimpah, dia itu bisa menguasai kayak namanya membayar pengacara. Misal kalau dia dapat sanksi kayak gitu kan, Mbak. Nah, mungkin faktor-faktor yang saya ketahui akibat dari adanya tidak menerima hukuman berat mengenai kasus selebriti yang transgender itu mungkin yang pertama itu sistem hukum yang tidak adil. Nah, kita kan tahu kan di Indonesia ini hukumnya seperti apa. Meskipun seketat-ketatnya itu kalau ada uang pasti gitu kan Mbak ya. Nah, yang pertama itu sistem hukum yang tidak adil sendiri. Nah, sistem hukum itu mungkin tidak adil dalam menangani kasus yang melibatkan orang transgender di Indonesia ini, terutama selebriti kan. Nah, terutama jika 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 diskriminasi yang terjadi. Nah, orang yang transgender itu dapat menghadapi bias dan ketidakadilan dalam sistem hukum yang mungkin tidak memberikan mereka perlakuan yang sama dengan orang lain. Itu karena sistem hukum di Indonesia itu tidak adil. Nah, menurut saya faktor yang kedua itu kayak ketidakadilan sosial dan sistematiknya juga, di mana terkadang orang transgender itu menghadapi diskriminasi dan stigmasi dari sosial yang luas itu eh, gimana ya? Keputusan pengadilan itu eh, gini-gini. Faktor yang kedua itu mengenai ketidakadilan sosial dan sistematik. Nah, terkadang orang yang transgender itu menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi sosial yang luas dan sistem hukum mungkin tercermin dalam sikap yang sama. Nah, hal ini itu dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dan membuat mereka itu lebih rentan terhadap hukum yang lebih berat. Nah, kemudian menurut saya faktor yang ketiga itu mengenai ketidakmampuan untuk membayar pengacara berkualitas dalam tadi yang aku bilang karena uang, karena selebriti kan orangnya biasa rata-rata beruang semua kan, makanya dia itu mampu untuk membayar pengacara. Jadi meskipun dia diadili karena transgender tersebut, dia bisa membayar pengacara untuk bisa berpihak kepadanya. Begitu Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Mbak Farah. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Saya Baik, kembalikan ke moderator. baik Mbak Ima, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya kepada Mbak Farah. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Baik, saya akhiri saja diskusi dan presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada Mbak Farah dan teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan atau proses penyampaiannya kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.